Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di Selamat podcast datang di kami, podcast Pemuda Baca. Pemuda Biasa Aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham, biasa dipanggil Amar. Dan kali ini bersama teman berbincang saya untuk podcast hari ini, Mas. Saya Azrialisya Sefrena Muhammad dan biasa dipanggil teman-teman saya Jiel. Saya dan Mas Jiel hari ini akan mengusung podcast bertema strict parent. Nah, sebelum kita memulai podcast kita hari ini, mari kita berbincang sedikit terlebih dahulu bersama Mas Jiel. Mas Jiel, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Kalau Mas Amar gimana? Baiklah, lancar. Hari ini kan kita lagi pekan-pekan ujian nih. Mas Jiel, ujiannya hari ini gimana nih kira-kira? Kalau ujian hari ini tuh kayak kan ada dua sekarang ya hari ini. Kan ada biologi sama PJOK. Nah, kalau PJOK itu kayak gampang-gampang aneh. Kenapa tuh aneh itu? Isiannya aneh, kayak soalnya juga aneh, kayak kan kalau yang pilihan ganda itu gampang ya. Tapi kalau yang buat isian tuh loh kayak aneh, kayak kita itu bukan yang jawab tapi kita yang ditebak banyak, kayak harus ada 3 kata 2 kata kan aneh. Kalau biologi saya tinggal main FF. Main FF. Udah selesai atau ya belum, udah nyerah? Kalau Mas Amar gimana? Kalau biologi ini tadi ya alhamdulillah lumayan lancar ya. Soalnya lumayan belajar dikit-dikit lah. Paling agak bingungnya pas bagian kayak organ-organ tuh kan disuruh kayak ngasih angka. Itu agak kurang yakin jawabannya. Kalau PJOK ya gampang lah. Soalnya kan tadi temanya bulu tangkis sama silat ya kalau nggak salah ya. Silat. Bulu tangkis, silat yang ABC-an itu rata-rata ya materi dasar sama pemahaman bisa dinelar. Nah, kalau yang isian ini kayak Mas JL nih agak bingung saya. Soalnya jawabannya ini kayak menurut saya sesuai, cuma ada kayak ketentuan 1 kata 2 kata itu yang bikin saya waduh, kayak gini harus benar-benar sama kayak yang buat soal. Jadi saya agak ragu ini, apalagi nomor 39 sama 40 tuh. 39 bukan kita itu, berdua aja yang bingung, tapi satu kelas 11 yang bingung semua. Kelas 9 tadi ditanyain apa ya aktivitas, sama 40 yang terakhir 3 kata itu kan. Kalau 3 kata itu tadi Mas Diel masih ingat nggak jawab apa tuh kira-kira? Saya itu jawab tidur terlalu malam. Ya. Sama sih, kalau aku juga kayak tidur tidak teratur. 3 kata kan. Terus menurut saya kan ya tidur tidak teratur itu juga bisa bikin diabetes sama stres berlebih. Ya setelah ujian ini kita kan bakalan segera naik ke jenjang kelas 12 terus kuliah. Kira-kira Mas Yel ada persiapan nggak nih buat kelas 12 ini? Ada kayak persiapan lebih belajar lebih giat atau apa namanya bimbel? Ada kayak niatan nambah bimbel nggak? Pastinya ada Mas Amar. Kan kayak rencana saya di kelas 12 ini kayak berubah sedikit demi sedikit biar nanti masa depannya itu kayak lebih baik. Saya jadi atur waktu, nanti kayak nanti saya pulang sekolah mesti ada les, bimbel, tryout buat nanti menghadapi masa kuliah itu kayak lebih dienakkan, gampang kan gitu. Kalau Mas Amarnya gimana? Kalau aku sih ya sekarang kelas 11 sudah kayak ada ambil les privat, MTK sama bahasa Inggris. Cuma di kelas 12 ini orang tua saya minta kayak disuruh nyari bimbel biar lebih yakin lah buat ujiannya, sama mungkin disuruh ngurangin eskul basket, soalnya kan saya masih aktif eskul basket, apalagi wakil kan di sana. Ya mungkin di kelas 12 ini bakalan lebih serius ke pelajaran tapi habis event DPL. Soalnya kan ya tujuan dari kelas 10 gitulah, apalagi basket kan. Jadi kalaupun nggak kepilih ya bisa udah ada persiapan kelas 11, makanya kemarin kelas 11 saya disuruh ambil les beberapa biar nggak terlalu kaget nanti. Kalau kuliah Mas Yel nih, kira-kira Mas Yel mau kemana kuliahnya? Rencana saya tuh mau ke ITS Surabaya dan ngambilnya itu Fakultas Teknik Mesin. Soalnya kan saya di SMA ini ngambil IPA doang, IPA, terus ya juga orang tua ayah dukung juga buat teknik mesin. Kalau Mas Amarnya gimana? Iya. Kalau saya sih mau ngambil hubungan internasional. Kalau universitasnya antara ke UGM atau enggak ambil di luar. Saya kemarin dikasih tahu orang tua saya itu di Universitas Malaysia. Di situ itu diambil dari nilai raport minimal 80 kalau nggak salah. Sama tapi yang wajib itu tes IELTS. IELTS. Ya, di situ. Nah, itu yang mungkin agak susah. Nah,
Kalau Mas Yel tadi kan katanya ngambil IPA semua ini ya. Ya, Nah ini ngambil pelajaran apa kamu? wah, kalau saya ngambil biologi, kimia, fisika, sama MTK. Kalau Mas Amar ngambil apa? Saya ngambil bahasa Inggris, matematika, biologi sama ekonomi. Hmm, Nah habis ini itu kan sebelum kita masuk kuliah gitu kan kita ya, ada liburan panjang nih. ya. Mas Yel ini ada kayak rencana mau liburan kemana dulu nggak sih Wah, sebelum masuk ke jenjang kuliah ini? pastinya ada. Kan apalagi habis baru selesai masa-masa kuliah babu dan pasti ingin apa ya? Pasti remaja itu ingin menghabiskan waktunya sama teman-teman SMA, teman-teman seperjuangan lah. Makanya itu. Nah, kalau liburan gini nih ya, Mas Yel itu kayak orang tuanya kalau Mas Yel mau pergi gitu, kira-kira kayak ada pengawasan tertentu atau aturan tertentu nggak sih kalau keluar kayak harus gimana atau harus minimal cuma boleh sampai segini gitu. Kalau orang tua saya itu kayak bebas, tapi tetap dalam pengawasan gitu Mas Anwar. Pengawasan. Jadi kayak gimana, kayak kemana kamu oh kesini, kesini, kesini sama siapa, terus kayak ya sehari itu pasti harus ngabarin lah. Kan Nah, pastinya izin dulu, terus ya. baru ngabarin kemana ini. Kalau Mas Amar ya? Kalau aku sih ya orang tua aku lumayan ketat sih emang dari kecil ya. Cuma ya sekarang udah lumayan biasa aja. Nah, Hmm. teman-teman, ini lumayan berhubungan nih sama tema kita yang akan kita usung hari ini yaitu tema strict parent. Kalau menurut Mas JL ini, pola asuh strict parent ini pola asuh yang seperti apa? Kalau menurut saya itu kayak pola asuh strict parent ini kayak pola asuh yang menerapkan pengawasan dan aturan yang sangat ketat. Jadi kayak apa-apa harus nurut, itu harus nurut. Kayak semua aturan tuh kita juga nggak bisa bikin aturan sendiri sih ya. Ya, Jadi kita juga orang harus tua juga nurut. udah tahu yang baik lah ya. Ya, tapi kalau aturannya kayak terlalu mengekang, terus kita nggak di nggak berdiskusi dulu lah bikin aturan ini. Kan kita juga kayak merasa gak enak Nggak gitu, kayak bebas. iya nggak bebas. Jadi kita nggak bisa mengeksplorasi sendiri. Kalau menurut Mas Amar? Kalau menurutku itu pola asuh strict parent itu pola asuh yang nggak membiarkan anaknya itu mencari jati dirinya sendiri. Terkadang Hmm, kan ada uh, orang tua yang udah menentukan nih anaknya hmm, harus jadi apa, kamu harus ini, kamu harus patuh sama peraturan ini. Jadi hmm, kadang anak itu merasa nggak bebas gitu loh, kayak aku udah harus gini, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi anak-anak itu udah ikutin orang tua lah, agak mau nunjukin jati dirinya sendiri atau menjadi cita-citanya sendiri agak susah ya. Ini yang agak buruk sih dari pola asuh yang agak ketat gini itu ya. hmm. Nah kalau Mas Yel sendiri ini orang tuanya nih hitungannya orang tua yang lumayan ketat itu atau yang bebas gitu? Kalau orang tua saya bebas Mas. Oh, bebas. Tapi pas kecil dulu ya enggak. Cuma pas mau masuk SMA itu Ya, mulai kayak alah udah dewasa, udah bisa ngatur waktu, ya lah. udah bisa mandiri, apa-apa juga bisa sendiri. Kalau kecil ya pasti orang tuanya khawatir kan ya, Iya. makanya agak diketatin dikit. Mm. Kalau Mas Amar ya? Kalau aku ini ya dari yang kecil itu lumayan agak ketat lah. Mm. Tapi sekarang udah lumayan bebas soalnya sama kayak Mas Yel udah SMA. Ya. Cuma eh, ya naik kelas 10 lah mulai diplongin. Mm. Nah, ini aku ini ada cerita ini lumayan apa lucu lah ya. Soalnya Mm. ceritanya juga diambil sama podcast sebelah. Ini, temanya juga sama strict parent. Mm. Cerita saya ini dulu saya kelas 4 itu benar-benar harus patuh banget sama orang tua saya. Jadi saya pulang itu harus tidur, belajar. Kalau pokoknya minimal tidur itu jam 8 udah harus tidur. Terus belajar lah ya minimal 1 jam. Terus dulu kelas 5 ambil les juga sih. Tapi emang buat persiapan UN. Cuma pas kelas 4 itu bener-bener bosen sama capek gitu loh kayak duh gini-gini terus kamu kayak apa itu. Jadi nggak tahu dari mana ya kepikiran itu malam keluar buat warnet. Mm. Nah, warnetnya itu saya ambil kunci dari ruang tamu. Karena orang tua sih di lantai 2. Ya. Walaupun di lantai 2 agak takut lah kalau buka kan semua cekrek-cekrek terus nutup bukanya kan agak resiko lah ya dulu. Jadi saya Masih ada bunyinya ya krek. bunyi tapi ya nutupnya pas ceklek gitu loh. Mm. Nah, pas habis ngambil kunci itu saya ke kamar saya itu jendela sebelah kanannya itu langsung ke teras, bukan teras, garasi. Mm. Tadi itu saya buka jendela, keluar dari jendela, terus baru langsung lari ke warnet. Itu lumayan lama, 1 bulan, 2 bulanan, ya saya sering lah, cuma nggak bener-bener seminggu 7 kali. Mm. Itu kayak kayak ada uang sama
lagi pingin aja, lagi capek. hari gua. Ya. Nah, ada suatu waktu itu ibu saya itu bangun tidur tengah malam, kayaknya mau ambil minum atau kamar mandi. Nah, pas di dapur itu, dapur saya kan di lantai 1. Ibu saya lihat, loh, kok kunci rumahnya ini nggak ada? Kayak itu lagi saya bawa keluar. Terus pas paginya itu nanya, itu kalau nggak salah habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu nanya ke ART saya sama ya pas ngobrol-ngobrol biasa itu, ini kuncinya kemana ya, kayaknya lupa dikunci atau apa, tapi udah tetap kekunci. Terus ART saya, oh kayaknya kemarin saya taruh bu. Terus aku kan kayak agak ndredeg dikit lah, tapi ya apa ART saya bilang kayak gitu, ya udah dia paling lupa ditaruh. Terus balik kamar, itu nggak tahu kenapa ya, habis saya tidur itu ibu saya itu langsung ke warnet, kan emang 24 jam warnetnya. Iya. Foto saya ditunjukin ke OP warnetnya, mas, malam ini anaknya kesini. Terus jawab, oh iya bu. Nah, paginya itu langsung dimarahin, ketahuan harus nggak boleh main, nggak boleh keluar. Ya, tapi ya emang salah saya yang agak Iya. gede lah ya. Ya jam 11 anak kelas 4 keluar malam-malam, ya ngapain coba. Di sini saya ada macam-macam strict parent. Saya kayaknya bakal nyebutin, saya minta pendapatnya Mas Dian juga nih ya. Ya. Yang pertama ini strict parent yang menuntut tetapi tidak responsif. Strict parent dengan sifat otoriter memiliki banyak peraturan yang berdampak pada aspek kehidupan anak, baik di rumah maupun di tempat umum. Orang tua juga punya banyak peraturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa memiliki alasan dan penyampaian jelas kepada anak. Jadi yang di jenis pertama ini, orang tuanya itu ngatur, tapi nggak terlalu banyak. Tapi juga aturannya itu langsung dikasih, tapi nggak dikasih kejelasan gitu loh, kayak kamu nggak boleh ini, lo kenapa mah? Wah pokoknya kamu nggak boleh. Terus ini juga diterapin di rumah ataupun di ruang lingkup sosial, kayak di dalam bersosialisasi, berteman gitu, kadang diatur. Nah, menurut Mas Dian ini yang pertama ini gimana nih? Kalau yang pertama kayak gitu kan, itu kayak ya wajar lah orang tua. Apalagi kalau posisi masih kecil, ya kayak langsung aturan langsung turun kayak gitu, teg gitu kayak ya wajar. Kayak kan orang tua kita juga nggak mau kita jadi rusak Ya. juga. Tapi kalau misalnya anaknya itu udah dewasa gitu gimana Mas Dian? Kalau itu masih perlu dipertanyakan orang tua. Tanyakan ya. Apalagi kalau misalnya udah kuliah atau apa, harus tetap diatur kan, harus berteman dengan siapa, ngelakuin hal apa. Nah, kita lanjut yang kedua nih. Strict parent yang menerapkan terlalu banyak aturan. Salah satu tanda dari strict parent adalah menerapkan terlalu banyak aturan. Kondisi anak merasa terkekang karena harus mengikuti semua aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Tapi akan lebih baik jika orang tuanya itu hanya ngasih aturan tapi konsisten. Nah, di yang kedua ini, orang tuanya itu kayak ngasih aturan yang banyak banget, terus harus dikasih, bukan dikasih apa, dituruti. Ya, menurut Mas ini orang tua yang kayak gini ini gimana nih pola asuhnya? Kalau itu lumayan nggak enak. Nggak enak. Soalnya kayak apa-apa harus nurut. Apa-apa itu harus nurut. Terus apalagi kalau banyak orang banget tuanya ya. nuntut apalagi. Oh, semangat. Terus aturannya juga banyak banget. Iya. Kadang ya ada yang nggak sesuai atau memang anak itu nggak tahu apa-apa tapi tiba-tiba kasih gitu. Yang terakhir nih, strict parent-nya tidak memberikan pilihan pada anak. Orang tua yang strict cenderung tidak memberikan pilihan kepada anak mereka. Mereka membuat peraturan tanpa adanya diskusi dengan anak, sehingga anak tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Tidak diperbolehkan mengambil keputusan sendiri, semua keinginan orang harus sesuai. Jadi yang di terakhir ini, orang tuanya itu benar-benar ngasih peraturan yang nggak boleh ditentang, nggak boleh dinego, atau minta kayak anaknya minta keringanan, mah aturannya agak terlalu gimana, aku boleh minta agak bebas nggak? Nggak boleh, kamu harus sesuai gini. Nah, terus ini juga benar-benar langsung apa ya? Anaknya harus benar-benar nurut. Menurut Mas Yel ini gimana ini? Pola asuh seperti ini. Kalau yang nomor 3 ini paling parah. Soalnya ya ngapain aja kayak apalagi kalau kita udah dewasa, Ya. tiba-tiba dikasih aturan kayak gitu kayak ngapain sih? Kan kita juga udah bisa ngatur kita sendiri, diri kita sendiri. Kita bisa cari teman-teman sendiri yang baik buat kita. Kita bisa jauhi yang haram, yang halal. Kita kan sudah tahu semuanya. Tapi kadang ya orang tua agak transisi atau gimana gitu Iya. ya. Nah, tapi Apalagi ya, kalau di pas kecil kita punya salah gitu, jadinya kayak orang tua gampang percaya. langsung, oh kamu ini udah nakal nih, harus hati-hati. Nah, dari ketiga itu kira-kira yang menurut Mas Yel paling parah itu yang mana? Nomor 3 mas. Mas Yel 3 ya, soalnya nggak bisa ditentang, nggak bisa diminta keringanan, Apa-apa harus langsung nurut, dituntut juga. Ya aku juga setuju sih dengan ketiga itu agak over atau gimana gitu. Saya mau ambil ini nih, agak
cerita ya mungkin agak sesuai atau enggak ya. Pola asuhnya ini orang tuanya fokus ke kayak ngasih kasih sayang ke anaknya itu uang gitu. Hmm. Mereka juga kayak ngasih aturan yang nggak terlalu ketat tapi juga ngasih kebebasan. Hmm. Yang penting anakku udah gak kasih uang lah, sisanya terserah dia mau apa tapi harus nurut. Yang penting gak ngerugiin aku. Nah menurut Mas Jiel gini, kalau misalnya orang tuanya kayak gini tuh Mas Jiel mending milih orang tua yang uangnya ngalir terus lancar, tapi ya kayak gitulah, tapi eh, ah, atau yang sederhana tapi bebas sama penuh kasih sayang. Kalau saya sih sederhana tapi penuh kasih sayang. Kan ya juga percuma kita kayak uang ngalir terus tapi kita nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Kan ya buat apa juga, kita nggak bisa kemana-mana. Terus kalau nurut-nurut nggak apa-apa, pokoknya kita tuh kayak dicukupkan lah kasih sayangnya. Namanya juga orang tua ya, Ya kalau ngasih uang doang mah kalau orang tua udah kayak udah tua terus gila kerja kan ya juga nggak masuk akal, perlu dipertanyakan. Kalau apalagi uang bisa dicari sendiri lah ya kalau iya udah besar. makanya, Kalau waktu sama orang tua agak susah ya. kalau Mas Amar milih yang mana? Aku lebih milih yang sederhana sama kayak Mas Yel. Nah Mas Yel ini ada kayak cerita gitu nggak sih, berdasarkan pengalaman atau teman ada yang cerita kayak dia mengalami pola asuh kayak gini terus terkekang, atau kayak yang tadi tuh yang kayak dikasih uang terus tapi sulit mendapat kasih sayang sama orang tuanya, kagak nggak peduli gitulah. Ada pas, jadi pas dari kecil tuh kayak dia tuh kayak kayak dia tuh padahal anak kandung Mana tapi kan tuh. kayak dia tuh kayak dianggap anak pungut. Kok Jadi bisa. kayak nggak, ya anak pungut, jadi kayak nggak dikasih rasa kasih sayang tapi tetap jatuh, terus SMP-nya itu dia dimasukin pondok. Nah pas di pondok itu nggak pernah dijenguk, nggak pernah diapa-apain, telepon juga itu jarang diangkat sama orang tuanya. Terus ya tahu sendiri kan dapatnya apa, pasti kan jadi kayak dia Agak itu butuh nakal gitu kayak nggak sih, pelampiasan gitu. Jadi cuma agak nyari ya perhatian gitu. pelariannya ya kenakalan itu. Ya, aku juga punya adik sih di pondok ya, tapi ya masih sering ditelepon ya. Jadi ya semoga lebih baik lah itu. Ya kan. Kalau aku ini tuh apa ya? Hmm, ya tadi sih yang aku kuanet itu kepikiran itu. Tapi dulu itu kalau apa ya? Dulu itu aku mau ngambil fakultas itu ilmu komputer, Hmm, IT, bukan IT, ilmu komputer, iya, ya ilmu komputer. Nah itu sebenarnya bukan benar-benar kemauanku sih, cuma kayak ayah kayak kamu nggak mau ilmu komputer ta, ya kayak nawarin gitu. nawan gini, mending ini loh, harus ini, terus sama-sama harus benar-benar dia kayak nggak 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 nuntut tapi kayak nuntut kayak Mm-mm. halus gitu loh. Saya aku lama-lama kepikiran ya udah kayaknya mending kayak ilkom kan, apalagi perkataan orang tua mending Mm-mm. didengar kan. Cuma lama-lama itu pas SMP itu, oh bukan, sebelum aku naik SMP itu aku itu udah rencana mau ke SMP negeri, Hmm. cuma nggak dibolehin padahal ya SD dulu kan masih UN kan ya. Hmm. Nah itu bener-bener belajar giat banget dari kelas 5 sampai kelas 6 itu, fokusku les, ya agak ngurangin main. Nah itu dapat nilai di atas 93 rata-rata, matematika, IPA, sama bahasa Indonesia. Nah itu aku mau nyoba daftar SMP negeri Sidoarjo, rumahku kan juga di belakangnya. Ya nyobalah ambil peruntungan bisa masuk atau enggak. Cuma sama orang tua itu nggak dibolehin, kayak udah nggak usah ke SMP negeri dulu, ini ke antara sekolah Islam atau ke pondok dulu. Lawan pas ke pondok nanti waktunya kurang, kalau mau main-main ya udahlah ke SMP sama aja, ke Insan Kamil dulu sekolah saya. Nah, akhirnya ya SMP itu ada agak malas belajar, soalnya buat apa sih belajar nanti yo, akhirnya ditentuin juga jebus ke sini akhirnya gara-gara Masuk nilainya lumayan sana. down ya. Tapi ya saya ya nggak terlalu bisa juga, mungkin bukan salah orang tua saya juga ya, Mm-mm. saya yang agak nurunin semangat belajar saya, jadi ya nggak murni kesalahan karena dituntut atau gimana. Nah tapi sekarang ini kelas SMA udah lumayan nemuin saya harus mau apa, kayak akhirnya saya mutus buat ambil ilmu hubungan Hubungan internasional. internasional. Nah itu biar aku rasa kalau aku masuk sini aku bisa lebih nyari pengalaman sama orang-orang luar, atau berinteraksi sama orang lain. Nah, dulu kan lumayan jarang keluar gara-gara disuruh belajar itu jam 8 itu main Ya. susah. Terus apalagi kalau aku mau ngambil di luar negeri tuh aku pengen nyoba ngambil
buat relasi sama orang-orang luar. Dulu juga aku kayak gitu pas kecil, kayak apa-apa kayak dituntut gitu loh, kamu tuh harus ini harus ini harus ini, terus ya namanya juga anak harus kita lakuin ya. Ya Tapi kalau kalau teman kan kita minta apa-apa juga diturutin. Nah, tapi males ini pas kita kayak ada cekcok sama orang tua kita. ya, Terus kita ngomong apa gitu, terus pasti jawabnya kayak gini orang tua itu kayak apa sih kamu itu yang nggak diturutin itu? ya Pasti kamu ono tuh aja. udah enak tinggal Makanya, ini tinggal nurut apa susahnya sih apalagi ya. kalau pas dibanding-bandingin. Oh ya Itu terus paling males ini. males banget itu banding Hmm. ini. Ini kalau nggak sama adik sama temen. Hmm. Nah dari materi yang sudah kita bahas, kira-kira Mas Yel ini eh, menurut Mas Yel ada nggak dampak positif dari pola asuh ini dan apa dampak negatif dari pola asuh ini? Kalau dampak positif itu ada, kayak kan dampak positif kan buat kayak strict parent Ya, kan, kayak orang tua itu mengasih aturan ke kita itu biar kita itu nggak aneh-aneh, nggak ke pergaulan bebas, nggak kena pergaulan bebas, nggak kayak kayak orang-orang liar di luar gitu. ya. Soalnya kan di luar juga banyak orang nggak baik, preman, begal, penipu. Kalau Terus positifnya atau masih ada negatifnya lagi nih? Atau positif. ya Kalau positif. udah, kalau negatifnya ya itu kayak berdampak ke kedewasaannya anaknya. Ya, Takutnya nanti anaknya nggak bisa bersosialisasi dengan orang-orang, nggak penurunan bisa, percaya diri. ya, terus sering berbohong, terus apalagi emosinya kayak nggak terkontrol gitu. Kalau aku ini menurutku dampak positifnya ini ya, ya kehidupan anaknya lebih kayak teratur, lebih tertuju, Hmm. sama ya lebih cerah lah masa depannya soalnya udah kayak tahu. Cuma ya negatifnya anaknya susah buat berkomunikasi sama orang tuanya, dia mau jadi apa atau dia inginnya apa. Jadi dia Hmm. terpaksa ngikutin tanpa bisa ngasih pendapatnya sendiri. Negatifnya itu ada lagi kayak susah berbohong itu. Saya, Hmm. saya dulu kalau misalnya mau keluar gitu Masih ya bohong. nggak ya bohong lah kalau misalnya aku udah tahu kayak orang tua aku kayak nggak boleh tapi ya kak aku pengen Hmm. jadi ya agak bohong-bohong dikit mending ya kalau nggak ketahuan dia syukur kalau ketahuan ya udah minta maaf kan tapi ya sekarang udah mulai terbuka. Jadi setelah semuanya ini Mas Yel ini berada di kubu kontra atau pro ini dari Kalau strict parent ini? kalau aku sih kontra, nggak setuju. Soalnya saya itu nggak setuju itu karena adanya pola asuh strict parent yang dikarenakan tumbuh di bawah orang tua yang otoriter Otoriter. atau strict parent dapat membentuk karakter anak itu menjadi seseorang yang penuh pada aturan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi sikap dan perilakunya ketika dewasa. Nah, hal ini dikarenakan anak terbiasa berkembang kayak di lingkungan kayak gitu, itu nanti dampaknya kayak nggak baik lah buat anaknya itu. Ya. Kalau masnya, Nah, aku sih juga di kubu kontra ya nggak setuju karena ini pola asuhnya ini buat anak susah mencari jati dirinya sendiri seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, terus ini juga kadang kalau berlebihan ini bahaya buat kesehatan mental anak tersebut karena bisa ya, menurunkan kepercayaan diri sama kemampuan bersosial mereka. Mereka juga sulit berkembang kalau sudah dewasa, tetap bergantung sama orang tua. Ya, jadi ya, menurut saya gitulah kalau misalnya terlalu over dengan pola asuh hmm. ini. Ya, tidak terasa waktunya sudah berlangsung begitu lama ya. Ya. Sebenarnya harus kita tutup segera ini. Tapi sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, jangan lupa like, Like, komen, comment, dan dan subscribe. subscribe. Terus Dan juga aktifkan itu lonceng. lonceng. Lonceng biar ketemu notif ya. Ya, Terus jangan lupa di-share biar makin banyak nonton nih. ya. Ya, sekian dari saya Muhammad Hisham. Saya Azril Syafrana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.